Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat ya. Alhamdulillah. Oke, hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Sebelum materi kita lanjut, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Yang keempat, menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya. Oke, sebelum kita lanjut, marilah kita lihat cuplikan berikut ini. Bumi adalah salah satu planet dalam sistem tata surya. Bumi merupakan ruang bagi kehidupan manusia. Selain bumi yang luas, kita juga mengenal beberapa ruang di permukaan bumi, di antaranya atmosfer, hutan, pegunungan, lautan, dan perkotaan, dan semua itu dinamakan ruang. Nah, ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup. Setiap ruang memiliki karakteristik tersendiri yang terkadang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, karakter wilayah pesisir, cuacanya panas, penduduknya bekerja sebagai nelayan. Sedangkan karakteristik pegunungan, cuacanya sejuk, daerahnya penghasil sayuran. Sedangkan wilayah pedesaan, daerahnya penghasil produk pertanian. Sedangkan di perkotaan, daerahnya adalah penghasil produk barang industri dan jasa. Karena perbedaan karakteristik, setiap ruang saling membutuhkan untuk saling melengkapi. Wilayah perkotaan membutuhkan hasil pertanian dan nelayan, sedangkan wilayah pesisir dan pedesaan membutuhkan hasil industri. Kita lihat interaksi antar ruang. Jadi merupakan proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung maupun secara tidak langsung. Nah, interaksi dapat berupa yang pertama adalah mobilitas penduduk, yaitu pergerakan orang. Yang kedua, transportasi. Yang ketiga adalah komunikasi. Baiklah, kita lihat ilustrasi berikut ini. Beberapa kondisi yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama adalah interaksi saling melengkapi. Kita perhatikan ilustrasinya. Wilayah Cirebon merupakan daerah pesisir yang berada di Jawa Barat. Masyarakatnya bekerja di sektor perikanan dan nelayan dengan hasil alamnya berupa udang, ikan laut, bandeng, cumi-cumi, dan lain-lain. Daerah pesisir Cirebon tidak memiliki penghasil sayuran. Sedangkan daerah Lembang, Bandung merupakan dataran tinggi di Jawa Barat yang masyarakatnya bekerja di sebagai sektor perkebunan dengan hasil alamnya berupa sayuran, teh, dan lain-lain. Nah, daerah pegunungan Lembang tidak memiliki apa yang dimiliki oleh Cirebon. Nah, kita perhatikan Cirebon dan Lembang. Cirebon menjual udang, cumi, dan hasil lautnya ke Lembang. Sedangkan Lembang menjual teh dan sayurannya ke Cirebon. Ilustrasi tersebut merupakan pengertian dari saling melengkapi atau complementary, regional complementary. Bagaimana jika ada daerah lain muncul dan mempengaruhi interaksi ruang tersebut antara Cirebon dan Lembang? Kita perhatikan Majalengka. Majalengka memiliki karakteristik seperti Lembang, yaitu penghasil sayuran, teh, dan lain-lain. Daerah Majalengka pun tidak memiliki karakteristik untuk menghasilkan udang, cumi, dan hasil lautnya. Kita perhatikan peta di bawah ini. Wilayah Majalengka terletak antara Bandung dan Cirebon.
Sebelumnya kita sudah membahas bahwa Cirebon memiliki interaksi antar ruang dengan Lembang karena Cirebon surplus hasil laut dan minus sayuran, sedangkan Lembang surplus sayuran minus hasil laut. Namun ketika Majalengka ikut berinteraksi dengan Cirebon dan wilayah Majalengka lebih dekat yang memiliki surplus sayuran dan minus hasil laut, seperti halnya Lembang, menyebabkan interaksi antar ruang wilayah Cirebon dan Lembang menjadi lemah. Sementara interaksi antara Cirebon dan Majalengka menjadi kuat. Nah, ini yang disebut dengan kesempatan antara atau intervening opportunity. Selain kedua hal tersebut, interaksi antar ruang juga dipengaruhi oleh faktor keuntungan ketersediaan sarana dan prasarana yang disebut dengan kemudahan transfer. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga dapat kalian pahami dan mengerti. Dan tugas untuk esok hari, coba kalian amati lingkungan tempat tinggal kalian. Lakukan penelitian dengan kelompok lain. Adakah keterkaitan konektivitas antar ruang lingkungan tempat tinggal kalian dengan lingkungan daerah lain? Sampai di sini dulu. Semoga hari kalian menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.